Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat gembala kita, Pastor Andrew, dan juga seluruh koordinator pelayan Tuhan. Bapak Ibu kepanasan, saya double nih. Aduh. Dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Rasa-rasanya kita tidak mau berhenti untuk memuji Tuhan ya. Kenapa? Dia baik. Sangat baik, saudara, ya. Dan seringkali kita suka salah berpikir bahwasanya Tuhan suka mendera kita. Bahkan ada banyak orang berkata, kok aku belum ditolong Tuhan. Bahkan ada yang berani untuk menukar kesehatannya, damai sejahteranya dengan keuangan, dengan harta. Dan sekarang rasanya kalau kita bicara tentang Tuhan dari segi keuangan, itu ditentang di mana-mana. Ya, udahlah gereja jangan ngomong-ngomong soal uang. Udahlah, masih banyak persoalan yang lebih dari sekedar uang. Saya mengerti itu, tapi on the other hand, Tuhan juga memberkati kita kok dengan keuangan. Halo, you know why? Because it's one of the most important thing. It's one, salah satu. Kita tidak bawa mati itu uang, tapi tanpa uang, kadang-kadang kita hidup setengah mati. Setuju nggak sih? Ya kan? But if you have money, ya, Anda pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Wah, Anda tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Benar. Tapi kalau kita pakai untuk hal-hal yang, ya untuk nafsu kita, untuk hal-hal yang tidak baik, maka jadi sulit itu, saudara. Yuk kita buka ayatnya. Mungkin Anda ragu, Anda bilang sama saya, enggak juga lah Pak. Tapi ayat ini akan membuktikan saya atau Tuhan atau Anda dan Tuhan yang benar gitu. Tuhan pasti benar. Yuk, Ulangan 8 ayat 18. Kita buka sama-sama, saudara. Ulangan, ini benar-benar ulangan. Biarpun Anda sudah lulus, tapi ini ada ulangan. Ya, ayo kita akan baca sama-sama Ulangan pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-18. Kalau Anda sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Saya ini agak enggak konsentrasi, kuyup ini saya. Ya. Tadi waktu di ujung sana I felt ya, the Holy Spirit, especially the last song, lagu terakhir. Bagi saya kalau bukan karena Tuhan kita sih bukan siapa-siapa. Setuju ya saudara? Ya. Jadi kalau Anda datang ke gereja, Anda tidak mendapatkan apa-apa, rasanya Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Harus keluar bawa sumber berkatnya itu. Ya. Yuk baca sama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa, saudara? Tuh kan, untuk memperoleh apa? Saya lihat terjemahan yang lain yang seringkali orang bilang hampir mirip dengan asli. Betul. Alkitab dalam bahasa Inggris katakan to get wealth. Tuh.
setelah Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pengampunan, keselamatan, and so on, and so on, and so on. I think kekayaan atau kecukupan itu perlu. Betul? Saya lihat muka-muka yang gak cukup. Sama seperti Anda melihat muka saya. Iya loh. Pacaran, terus hanya cuma dibawa muter-muter. Monas, balik lagi, masuk Tanah Tinggi, kelurahan, duduk situ. Terus makan wedang jahe, minum wedang jahe. Jalan lagi, nanti sampai ke Cibubur, naik motor, muter lagi. Is that love? Cinta itu pengorbanan. Betul. Saya waktu menikah dengan istri terus dia mengandung, saya bilang stop working. Saya sekarang harus bekerja. Kenapa demikian saudara? Iya dong, laki gitu. Pimpinan, kepala rumah tangga, imam. Gaji saya dulu jauh dari cukup. Jauh. Enggak cukup. Jauh dari cukup, enggak cukup. Makan juga yang sederhana aja saudara. Enggak bisa yang berlebih-lebih. Kebanyakan nasi goreng. Kadang kita makan ya, saya ngaku lah. Itu nasi yang dikeringin. Apa yang Anda sebut apa itu? Kerak. Yang di bawahnya, terus diangkat. Taburin garam. Ya, banyak orang bilang, Pak, biar makan sama apapun yang penting cinta. Tetap Pak, Bu, sakit juga. Ya, sambil berharap nih, kapan ya gue makan nasi yang spesial. Yang nasi gorengnya bukan nasi goreng pakai itu tuh, minyak jelantah, saudara tahu. Jadi minyak yang bekas tuh, terus suka disimpan sama istri saya. Masak lagi untuk kedua, ketiga kali. Jangan tanya dokter lah. Pasti mereka bilang gak sehat Pak, tapi hebatnya Tuhan saya sehat loh. Anda mau pakai ilmu dari mana kedokteran, saya sehat. Hebat itu Tuhan. Makannya itu terus. Kalau enggak itu special meal lagi. Apa itu saudara? Mie, pop mie. Yang satu mie gitu berempat. Saya, istri, anak-anak. Tiap kali mau ambil, anak-anak udah duluan. Ya tunggulah kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan kedua bagi mereka. Terus saja diambil sampai saya mau marah anak kita. Terus saya bilang ke mama saya, kenapa hidup jadi susah ya Ma? Aneh. Gue makin benar makin susah. Kenapa begitu ya? Mama saya bilang, no, salah kamu. Kamu belum berjumpa dengan Tuhan dan melakukan sesuatu yang tepat di hadapan Dia. Saya tanya apa itu? Dan saya bisa jawab hari ini. Kekayaan perlu loh Pak, Bu, perlu. Enggak usah munafik. Coba istrimu kasih aluminium di sini gitu. Terus dengan emas. Hanya istri yang goblok yang pilih aluminium. Ya enak ya Pak, ringan ya Pak ya. Itu sih mengada-ada lah. Ada yang bilang gak apa-apa Pak, yang penting cinta kita sampai mati. Banyak Kristen bercerai, banyak. Saya lagi nangani beberapa tuh. Saya bilang, Bu jangan bercerai. Bapak so tahu? Saya bilang, iya saya bilang kebenaran jangan bercerai Bu. Bapak gak tahu sih rumah tangga saya. Terus saya tanya, rumah tangga siapa yang jalani? Saya. Terus siapa yang mau cerai? Saya. Siapa yang tanggulangi? Bapak. Enggak enak bercerai. Saya tanya kenapa? Udah 11 tahun suami saya enggak kasih nafkah. Makan tuh cinta. Ya. Tapi
saya dan Anda tidak harus membuat uang itu menjadi majikan kita. Tapi manfaatkan dengan baik. Kalau Anda tahu how to manage and how to get wealth, itu Alkitab bilang itu. Maka Tuhan berkata kepada saya dan Anda, tujuannya untuk Anda dan saya memperoleh, coba teruskan itu. Alkitab bilang apa, coba baca sama-sama. Memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan dengan maksud apa? Meneguhkan. Meneguhkan apa? Perjanjian. Yang apa saudara? Yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Berarti seperti sekarang ini boleh nggak dipakai itu ayat sampai hari ini? Boleh. Masih berlaku nggak? Valid. Kalau Anda punya banyak berkat, Anda bisa memberkati orang-orang susah kok. Kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan dan iya Pak, susah Pak, setengah mati untuk menghidupi gereja. Oh. Terus saya bilang dalam hati ya saya bantulah, karena saya lihat biasa-biasa nih. Berapa sebulan? Dalam hati saya kalau sebulan cuman ya 1 juta 2 juta termasuk listrik ya saya separuhnya lah. Sebulan 100 juta Pak, saya mundur lah. Mundur 2 langkah. Terus dia bilang kenapa Pak? Enggak, saya kaget aja. Saya mau bantu tapi 100 juta loh 1 bulan. Apa itu? Listrik, air, telepon, bahkan dia bantu orang-orang susah. Bagaimana caranya dia lakukan itu? Setiap kali ada khotbah hari Minggu, itu dia dapat persembahan, dia lari ke gerejanya, ditukar amplopnya, masukkan untuk pendeta yang khotbah di situ. Sampai begitu. Jadi perlu saudara. Bahkan untuk kekayaan Alkitab bilang dia bersumpah. Halo. Kita banyak bersumpah tapi enggak kejadian saudara. Tapi Tuhan bilang, aku bersumpah. The oath that I have swore to your father my friend. Itu dia ngomong itu kepada Abraham. Anda tanya ayatnya di mana, cari sendiri. The oath that I have swore to your father Abraham my friend. Jadi kalau untuk berkat saudara, bahkan sampai bersumpah dia ikrarkan itu saudara. You know why? Kadang di dunia ini saudara, kalau Anda tidak diberkati, tempat Anda di belakang. Benar. Anda mau ngomong apa juga, mau politik kayak, mau hukum kayak, apapun deh. Tempat Anda di belakang. You don't have money? Out, out, out. Nah hari ini saya mau katakan buat Anda, jadilah pribadi yang diberkati. Amin. Cukuplah, cukup. Ya. Seringkali kan saya khotbah asal makan nasi sama sayur sama sambal, cukuplah itu. Amin. Asal di balik nasi itu ada daging, ada telur, saudara, ya, ada ikan, saudara. Sembunyikan itu di balik itu, cukup itu. Saya dulu orang yang rakus. Saya bisa pergi ke rumah teman itu malam-malam untuk ambil makanan, karena di rumah nggak ada makanan. Dan mama saya bilang, jadilah hamba Tuhan. Kau sudah dipanggil sedemikian rupa dan kau akan melihat Tuhan akan memelihara engkau dengan hebat. Lama bertahun-tahun. Kemarin 22 Juli saya merayakan 50 tahun saya melayani Tuhan. Dan 25 tahun saya jadi full timer. Tahun 1999. Tambah 25 kan 2004. Dan saya mau katakan buat saudara, saya mau bersaksi. Saya tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan yang memelihara aku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah kalau Anda ingin melihat hidupmu diberkati, jangan contohi saya. Tapi lihatlah kebenaran firman Tuhan. Yuk baca sekali lagi ya. Ayatnya yang ke berapa tadi? Ulangan 8 ayat 18. Maaf saya agak lupa. Karena saya agak kurang konsentrasi. Panasnya. Aduh. Kayaknya udah mau telanjang ya gitu. Ya kan gak mungkin gitu ya. I'm joking. Yuk baca sama-sama Ulangan pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-18, 1, 2, dan 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Itu dulu Pak, Bu. Hari Minggu, sejak hari ini engkau dengar firman, gak usah disuruh. Harus auto. Amin. Bukan autoimun.
tapi langsung auto remember. Langsung ingat Tuhan. Bukan berarti bahwa hari biasa Anda nggak ingat Tuhan. Tiap kali hari Minggu langsung to the church, to the church, to the church. Banyak ajaran sekarang nggak perlu masuk ke gereja, udah abaikan itu, udah abaikan itu. To the church, to the church, to the church. Ingat Tuhan aja, udah ingat Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan. Makan ingat Tuhan Pak, Bu, halo. Biar makan pakai kue tiaw apalah itu yang di Boulevard. Anda mau pakai apa? Palu basah itu yang ada juga di Boulevard. Anda mau restoran Manado juga ada di Boulevard gitu. Bahkan Kelapa Gading itu dijuluki daerah sejuta makanan. Tapi dengar baik, remember God. Halo. Kalau makan tuh langsung lihat makanan Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan makanan minuman jadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kalau Anda makan dengan keluarga, berkati perkataan dan persahabatan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami akan menyantapnya, haleluya, amin. Kalau Anda berdoa begitu, Tuhan akan ingat Anda. Yang begini gue harus kasih lebih, karena dia ingat aku. Halo, iya. Anda harus ingat Tuhan, hari Minggu biarpun ada acara arisan, saya mau katakan udah abaikan itu. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Istri saya saja kalau saya ingat dia senangnya bukan main. Ma, kamu udah makan belum? Dari luar nih. Mau makan apa? Apa aja. Aku jemput ya. Berapa lama kamu pulang? Dia bilang, ya kurang lebih 15 menit. Sejak dia tutup teleponnya, dia udah tunggu saya di meja makan. Terus saya bilang, yuk kita makan apa aja. Waduh, kita jelajahi itu Kelapa Gading. Mau makan apa? Saya ingat dia. Walaupun saya kenyang, saya ingat dia. Dan dia makan dengan lahap. Lalu saya pulang dari luar negeri atau dari luar negeri, saya selalu sisakan kata-kata, dengan dua anak saya, sayang mau apa? Itu kan sebenarnya cuma basa-basi. Mau apa gitu loh. Memang kadang-kadang anak-anak sekarang ya Bu ya, suka kebablasan gitu loh. Papa bentar ya, nanti aku kirim. Aduh saya pikir kirim apa gitu. Semua model-model dia kirim. Semua dari sepatu, dari pakaian. Saya bilang ini sih kurang ajar namanya nih. Terus Papa kirim ya, beli ya Pak, yang itu nggak terlalu mahal. Apalagi yang itu juga lagi diskon, itu lagi special price. Saya pernah dari Amerika, saya bawa itu semua. Dan keuangan saya langsung bersih gitu. Itu yang bungsu juga lebih kadang-kadang kurang aja. Kadang-kadang dia yang pergi ke luar negeri. Terus dia langsung di toko store yang besar. Dan dia kasih lihat seluruh barang-barang. Papa mau ini? Warna apa? Coklat, biru, kuning, putih. Terus saya kan orang tua yang norak. Aduh bagus banget, idih bagus banget. Papa mau yang mana? Semua. Papa mau yang ini juga. Aduh sepatunya bagus banget. Berapa itu Ari? Berapa 8 juta. Ke berikut jangan ke situ yang lain lagi. Yang ini berapa? 6,5 juta. Aduh nggak ada yang 800.000. Nggak ada yang 450.000. Nggak ada Pak. Ini asli semua. Akhirnya yang menurut kamu mau, yang menurut kamu suka aja. Pilih buat Papa. Sesuai dengan model Papa. Dia kirim itu. Tadi malam anak saya baru pulang tuh dari Kuala Lumpur. Karena dia juga suka just tip, saudara. Dulu saya pikir just tip itu nama orang. Saya bilang just tip yang mana Kak? Pernah datang ke rumah nggak? Aduh Papa norak. Itu namanya jasa titip. Iya dong jangan diterjemahin begitu. Jangan suka disingkat-singkat, Papa nggak tahu. Terus jasa titip. Caranya bagaimana? Aku di sana promo kanan kiri. Terus teman-temanku yang titip-titip. Oh iya, baru tahu. Terus sekarang dia nggak just tip lagi. Saya tanya kenapa? Karena sudah ada forbidden. Jadi sesekali nggak terlalu banyak baru boleh Pak. Tadi malam dia pulang. Dan dia bawa pakaian buat saya. Ini kaos yang saya pakai dia kasih. Ini buat Papa. Aduh Papa selalu deh yang paling banyak gitu. Dia alasannya selalu begitu. Padahal saya tahu. Nanti ujungnya saya tahu. Terus ini buat Papa. Amin. Ini buat Papa.
Ini celana juga, amin. Ini juga, amin. Udah. Nanti Tuhan bilang sama saya, coba kau cek pengeluaran di kredit card. Kamu cek. Begitu cek, papa. Baru nih dia, kakak, dedek. Jadi saya bilang, lebih baik nggak usah pergi ke Kuala Lumpur. Di sini juga banyak lumpur-lumpur gitu loh, nggak usah. Tapi dia selalu bilang, papa aku tahu, papa dikenan Tuhan. Aku tahu papa selalu dikasihi oleh Tuhan. Dan saya bilang amin. Kenapa? I remember him. Saya ingatnya. Mau di Jepang, mau di Belanda, mau di Paris, hari Minggu, Pak, Bu, ibadah. Anak saya udah capek-capek 3:30, sore baru turun dari Schiphol atau The Gaulle. Saya bilang, cari ibadah. Papa ini kan di Jepang, Papa ini di Paris, Papa di Amsterdam, cari Tuhan. Papa kenceng kalau soal itu. Dengerin Papa dengan baik, cari Tuhan. Tapi Papa gerejanya bahasa Prancis, gerejanya bahasa Belanda, I don't care. Cari deh, pokoknya entahlah, nanti Roh Kudus akan terjemahkan. Benar, di Belanda, waduh bahasa Belanda. En de heilige name, en Yesus naam, en dan gaan we in de schande kwijt. Anak-anak saya langsung bercanda, wah kada bisa ini depan. Mie kenapa sih hai deh gitu. Saya bilang kamu bisa bahasa Belanda, ya kita hancur-hancuran aja, ayo selamat sih. Enggak apa-apa, yang penting menghormati Tuhan. Ingat Tuhan, kenapa? Dia akan memberikan kepadamu kekuatan, the power to get wealth. Tuh, itu tuh. Garansinya itu Pak, Bu. Biar deh capek, tadi malam jam 2:30 Anda nonton bola, bulu tangkis, apapun itu. Tapi Minggu, udah duduk aja. Nggak usah pusing siapa pendetanya, udah. Pendeta yang tua kek, umur 78 kek, udah. Kalau buka ayat sampai 43 ayat, enggak apa-apa. Biarin aja, adu kuat aja. Dia yang berdiri atau kita yang duduk, adu kuat. Udah adu kuat, saya suka begitu, adu kuat aja Pak. Dia bilang, amin saudara, amin. Anda capek? Belum. Terus saya suka tanya, Bapak capek enggak? Dia bilang, saya akan kuat teruskan, silakan. Adu kenceng, turun juga. Turun juga. Kenapa dia turun? Karena di bawah saya lihat ada orang. Nah, kalau saya dan Anda bisa melakukan seperti itu, maka kita akan melihat syarat-syarat untuk dipenuhi dalam berkat Tuhan. Saya bukan bicara tentang materialism, no. Saya hanya tahu di dalam kesusahan, penderitaan, kemelaratan, kemiskinan saya, susah. Kasih usul, nggak diterima. Padahal dia bilang, siapa yang mau usul? Saya bilang, saya. Terus, hendaknya ini begini, gini Pak, enggak dipakai. Tapi ada ibu-ibu masuk, saya punya usul, ya ibu silakan ibu silakan. Karena gelang keroncongnya begini. Dia bilang, tolong AC-nya ditambah, amin ibu kami akan tambahkan, amin ibu ada lagi. Iya bangku tolong kasih bangku-bangku jangan yang lipat begini, tapi yang lebih baik lagi. Iya ibu kami akan laksanakan. Saya lihat kenapa dia cepat ya, karena itu ibu yang bayar buat bangku. Ibu itu yang bayar buat AC. Ini uang AC, ini uang bangku. Saya cuman usul tapi nggak ada solusi. Begitu mereka bilang, you know why? Nggak punya ini, nggak punya power untuk itu. Oleh sebab itu saya katakan buat Anda, ketika Anda jadi seorang suami, if you have the power, istri tetap pasti. Istri saya keras, tegas sudah. Tapi saya punya power juga. Untuk apa? Untuk memberikan dia sesuatu. Seneng. Ya kamu nggak boleh gitu. Nggak boleh gimana? Nggak boleh bagaimana? Masih mau ngomel atau kita mau jalan? Mau beli hadiah buat kamu langsung. Ya lebih baik nggak ngomel. Ya udah jalan. Dan kalau dia beli kemana-mana dia selalu rendah hati. Dia selalu cari yang murah. You know why? Karena dia nggak tahu. Yang murah, yang mahal dia nggak tahu. Saya kadang-kadang suka sedikit tipu. Yang murah yang ini nih mah. Ini murah banget. Yang itu tuh udah jangan disentuh lebih murah. Padahal itu yang lebih mahal. Tapi hebatnya dia selalu ke kanan terus. Selalu dia bilang kayaknya ini bagus ya Pak. Enggak bagus. Ini dari kualitas rendahan. Maksudnya kalau kita dari ekonomi rendah nggak nangkep yang itu.
Akhirnya dia pilih yang itu juga. Nah, kekuatan itu Anda bisa memberkati gereja. Kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, terus kalau lihat gereja itu susah, saya bilang, saya ingin memberkati gereja ini. Wah, orang-orang tepuk tangan, amin, amin, amin. You have the power untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, anak-anak muda di sini saya dengar katanya mau retreat ya, amin. Anak-anak mudanya, iya. Dan saya dengar juga bahwa akan membuat jaket. Iya, amin, amin. Dan saya dengar lagi bahwa rencananya ada tapi dananya tidak ada. Mereka bilang, amin, amin, amin. Terus mereka tanya, Om tahu dari mana? Karena tadi waktu Om ke WC, Om dengar itu. Mereka lagi di bawah, iyo, nin ada doi orang Manado, ini gereja Manado, iya nin ada doi, mari kita sudah doa udah tunduk lagi, sudah telungkup lagi celentang, nin ada lagi jawaban, aduh batal. Saya udah mau buka pintu, mau tutup pintu, saya dengar begitu, batal dang. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa saya dengar ini? Kenapa nggak pendeta lain gitu loh? Terus saya tutup pintu aja, dia udah gak bersuara. Jadi terus saya dengar, begitu buka pintu, saya dengar lagi itu suara. Iyo, hanya 70 juta kuat. Aduh Tuhan, kenapa saya dengar ini? Di 70 juta saya dengar. Saya jalan, Tuhan bilang, berbelas kasihanlah engkau. Saya bilang, Tuhan, tolong pilah-pilah hamba yang mana yang harus dengar ini. Semua hambaku aku ngomong, tapi engkau adalah salah satu yang suka bergerak. Amin, amin. Bagaimana aku bergerak? Kau bayar aja dengan kredit card. Oh, haleluya. Ujungnya kan juga harus dibayar tuh. Itu kan nanti. Iya. Terus saya senggol itu anak muda. Bicara apa tadi ngonis semua? Nyanda. Kita dengar mau pergi ke retreat. Nyanda. Terus gini. Tadi saya mau jalan. Saya bilang, oh kalau begitu benar ya udah saya jalan. Tapi ada yang satu gini, jujur. Dan itu hari adalah salah satu saya tidak suka kejujuran. Terus ketuanya, ini Om, ini sudah Om, sudah. Sudah apa? Sudah Om, ini usah. Jadi ini enggak enak. Enak-enakin, saya bilang, enak-enakin. Iyo mau retreat, iyo kita sudah dengar itu. Mar biayanya, oh itu juga kita sudah dengar. Kenapa Om tanya? Enggak, cuma memastikan aja gitu. Terus dia bilang, iya Om mau pergi jaket. Kenapa harus pakai jaket? Kenapa nggak pakai kaos? Maksudnya saya mau minimalisasikan pengeluaran gitu. Dia bilang, iya kan di daerah dingin. Kenapa ke daerah dingin? Kenapa nggak mau ke daerah panas? Pakai kaos oblong aja kan mantep itu. Ya kan? Oblong aja, paling juga 12.000 itu. Terus iya Om masuk, selama kita doa, Tuhan tidak dengar. Waduh. Yuk kita lagi pikir siapa yang Tuhan pakai. Aduh Tuhan. Terus saya bilang ya udah gini aja. Itu 70 juta biar Om tanggung. Maksud saya tahu diri gitu loh. Harusnya bilang jangan Om. Saya akan bilang Tuhan mereka gak mau. Udah jalan. Ini berdiri amin. Om yang Tuhan pilih. Terus saya tanya kapan? Ini Om bulan Februari. Sekarang bulan apa? Sekarang baru bulan September. Oh masih jauh ya kan? Semua 70 juta. Jadi Om semua. Om tanggung semua. Iya. Baru saya ngomong begitu. Saya bilang sama istri saya. Ada apa tuh nih ngomong-ngomong itu? Ngomong-ngomong ada apa retreat. Retreatnya beres. Cuman kau belum dengar yang satu. Apa sih? 70 juta. Oh mereka mau kasih terbalik. Ini kan yang harus bayar. Oh katanya gak ada duit. Ya Tuhan dorong. Tuhan sedikit paksa. Aku lewat situ. Kalau aku tahu, aku ke WC umum loh. Nah udah mah, oke, istri saya. Oh iya Om Yohan nanti bayar ya. Nanti sebelum bulan Februari kita bayar. Oh terima kasih Tante. Minggu depan ngomong lagi nih.
Tante, Om, maaf yang kemarin ya, itu kan semua members, sekarang ada tambahan. Muka saya jadi jelek. Maksudnya banyak koordinator yang mau ikut juga. Habis kalian bilang sih, iya kita bilang Om Yohan yang tanggung. Terus ya udah kalau Om Yohan baik hati, kita juga satu. Akhirnya semua lebih dari 100. Dan mereka bilang, Om tambahan boleh ya, lebih dari 30-an. Boleh. Minggu depan telepon lagi, oh maaf, ada beberapa orang waktu itu ada di luar kota. Kita ingin hitung, terus maksudnya mau dimasukkan. Iya, begini aja, seluruh gereja aja suruh saya tanggung. Gampang kok, gampang, ya kan? Nanti saya pulang ke rumah, saya bilang sama Tuhan, salib saya aja udah. Tapi itu perlu apa, Saudara? Berkat. Nah saya masuk, saya tutup firman Tuhan. Yuk, coba Anda lihat kebenaran firman Tuhan. Di Ulangan 8 ayat pertama, ayo buka itu. Ya, jadi saya nggak ngomong gede gitu loh, tapi ada petunjuk. Nah itu petunjuk. Yuk, Ulangan 8 ayat pertama, Anda bisa baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kau lakukan dengan setia. Jadi yang pertama kalau Anda mau diberkati, jadilah pelaku yang setia. Kenapa saya tidak katakan hanya pelaku? Kenapa saya tidak katakan setia? Harus digabung, pelaku yang setia. Banyak orang jadi pelaku, tapi hanya 1, 2, 3 hari selesai. Banyak orang juga yang setia. Anda banyak dengar kan? Puluhan tahun orang itu di situ, tapi hidupnya biasa-biasa. Kenapa? Dia bukan pelaku. Ya cuman datang ke gereja, layani Tuhan. Kalau dia asyir bisa 8 tahun di depan terus. Shalom, 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 amin, amin, amin. Tapi dia bukan pelaku. Keluar dari gereja, dia tampar istri. 5 hari yang lalu, teman baik saya, Pak Pendeta, ya, Pak Pendeta. Saya pikir dia sakit atau mau ditangkap ya. Pak Pendeta. Iya, brother, kenapa? Pak Pendeta, saya mau dilaporkan polisi. Oh, kenapa? Karena saya tampar istri saya. Udah bawa firman. Sudah bawa firman. Sekarang istri di mana? Dia sudah matikan telepon. Dan sudah ada panggilan dari polisi. Kenapa kamu tampar? Nggak tahan, Pak Pendeta. Nggak tahan dia tipe kelakuan. Dalam hati saya, dia hampir sama dengan saya. Cuman bedanya tangan saya nggak masuk. Nggak nempel di istri saya. Tangan saya cuma ada di udara. Ada juga niat seperti dia untuk mau tampar. Suami-suami juga bisa rasakan itu. Tapi ada ketahanan. Istri saya juga tanya, kenapa? Enggak, tangan gue pegel aja. Saya mau bilang sebenarnya kena nih muka lo. Tapi saya tahan. Terus dekat. Sampai di pipi dia. I love you, Ma. Enggak, pasti kamu lagi kesel. Nah, aduh makin nih. Nah dia berubah lagi kenceng, aduh Ma. Aduh. But I didn't do it. Pelaku yang setia. 33 tahun tidak pernah untuk pukulnya. 33 tahun di udara terus. Kadang di atas kepala. Kenapa? Rambut bagus ya. Dalam hati bagus buat dijambak nih, enak nih. But I didn't do it. Itu. Betul Ma? Mana Mama? I didn't do it. Anak-anak tahu itu. Pelaku yang setia. Kalau Anda mau ke gereja, setia. Tapi di luar gereja, pelaku. Amin. Pelaku. Selama Anda menjadi pelaku yang setia, maka
Anda akan diberikan kuasa. Alkitab bilang itu. Untuk apa, saudara? Untuk mendapatkan itu berkat. Berkat yang Tuhan sudah sumpah melalui ikrarnya. Nah, jadilah pelaku. Kadang-kadang nggak kuat, kadang-kadang nggak kuat. Kemarin saya datang ke 5 menit, saya selesai. Saya datang ke teman saya yang sedang sakit. Saya juga dalam kondisi banyak keperluan. Tapi waktu saya lihat itu teman saya nggak berdaya. Terus saya bilang, saya setia ke rumah sakit. Saya setia untuk berteman dengan dia. Tapi saya belum jadi pelaku untuk dia. Dan Roh Tuhan bilang sama saya, jangan hanya cuma kesian, dan kesian. Transfer. Itu yang kutakuti Tuhan. Transfer. Karena rata-rata teman saya kalau yang sakit, terus saya transfer, puji Tuhan loh, sembuh semua. Ada seorang pemimpin pujian, saya nggak usah sebut namanya. Itu udah stroke, dan dia udah goyang ini. Dan yang datang dari seluruh gereja, denominasi gereja. Nah, mereka hanya cuma, pintu Yesus, Yesus. Orang udah sakit dinyanyiin begitu. Lama-lama dia kencang juga. Dan dari bawah tempat tidur, saya ada di dekat tiang, dia ngomong sama saya, capek. Suaminya bisik sama saya, ini dia stroke di kanan, tapi kalau sering-sering begini bisa bolak-balik, kiri kanan. Terus saya pikir, kapan dong gue bisa mengunjungi dia? Penuh, semua penuh. Dan apa yang terjadi? Ketika 1 jam lebih orang-orang itu datang, saya nggak bisa temui dia. Dan suaminya bilang sama saya, Pak Yohan sudah semua istirahat. Terus istrinya bilang, Pak Yohan maaf, saya capek Pak. Ini semua sudah stroke Pak. Doakan ya Pak. Dari tadi orang doa terus, orang nyanyi terus. Udah saya bilang sama istri saya, Ma, yuk kita pakai hal yang lain. Istri saya bilang pakai apa? Ayo kita datang ke sini. Oke, sampai ketemu. Ngomong-ngomong sebelum aku mau pergi, nomor rekening berapa? Sembuh sudah. Itu ada istri saya. Dia bilang begini, 703 254. Loh, tadi saya lihat agak mencong, kenapa jadi lurus nih? Kalau saya bohong, saya dihukum Tuhan seberat-beratnya. Saya bilang ternyata luar biasa memang. The power to get wealth. So besoknya dia pindah kamar. Terus dia bilang, Jo, dia panggil saya Jo, udah berapa hari gua doa untuk pindah kamar. Semua kasih nyanyian. Semua kasih kata-kata. Tapi lo tepat banget lo. Terus kalau lo mau transfer lagi nih jangan lupa nomornya. Udah stop. Ayo. Ketika Anda diberkati, jangan lupa juga untuk memberkati orang lain dan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.